Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Teora Amadea dengan NIM 196220002 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6 akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi nilai pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Masyita Asahara, SE MSI. Proposal penelitian yang saya ajukan berjudul Analisis Reaksi Pasar Saham Terhadap Vaksinasi COVID-19 Pertama di Indonesia. Baiklah, agenda pembahasan pada video ini yang pertama latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga tinjauan teori, 4 kerangka pemikiran, 5 penelitian terdahulu, 6 metode penelitian. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara dikarenakan pasar modal sebagai wadah pengalokasian dana secara efisien, sebagai alternatif investasi, serta berguna dalam peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Nah, pentingnya peranan pasar modal ini menjadikan pasar modal sangat sensitif terhadap informasi-informasi yang mungkin saja dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusannya. Pada akhir tahun 2019, terjadilah pandemi virus corona baru yaitu pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian dunia menjadi kacau. Nah, perekonomian dunia ini melemah, tidak terkecuali perekonomian pada sektor transportasi. Pembatasan kegiatan masyarakat membuat laba dan pendapatan sektor transportasi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu moda transportasi yang mengalami penurunan signifikan itu pada maskapai penerbangan, di mana terjadi penurunan penumpang sebesar 50% baik penumpang domestik maupun internasional. Nah, kemudian pada awal tahun 2021 muncullah vaksin COVID-19 atau vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia yang memberikan harapan-harapan baru bagi kegiatan sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dilansir dari laman kompas.com, pada sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia sebesar 10,08%. Nah, data ini juga didukung oleh data yang diambil dari laman kontan.co.id yang menyebutkan bahwa sektor transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar kenaikan IHSG yang terjadi di BI sepanjang tahun 2021 dengan peningkatan indeks sebesar 67,78%. Nah, maka dari itu saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis reaksi pasar saham terhadap vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia untuk melihat apakah ada atau tidak abnormal return dan security return variability pada perusahaan subsektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum adanya vaksinasi COVID dan setelah adanya vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada abnormal return di perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI pada sebelum adanya vaksinasi maupun sesudah adanya vaksinasi pertama di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada security return variability di perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI saat sebelum adanya vaksinasi COVID-19 pertama dan setelah adanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Lawan teori. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah tempat berkumpulnya pihak yang menyediakan dana dengan pihak yang memerlukan dana dengan cara memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Abnormal return adalah selisih antara return yang sesungguhnya dari hasil investasi dengan return yang diharapkan terjadi dari kegiatan investasi yang dilakukan. Selanjutnya, security return variability. Nah, security return variability ini digunakan untuk mengetahui adanya perubahan pengembalian saham karena adanya suatu peristiwa informatif
dan digunakan dalam pengujian reaksi harga saham dan tingkat keuntungan. Nah, grand theory yang saya gunakan untuk penelitian saya ada dua, yaitu yang pertama teori sinyal atau signaling theory. Penelitian ini dikaitkan dengan teori sinyal bahwa pengumuman vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia kemungkinan memberikan informasi atau sinyal-sinyal kepada investor sehingga dapat menyebabkan perubahan volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Teori sinyal sendiri diartikan sebagai informasi, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusan. Teori yang kedua yaitu teori efisiensi pasar. Nah, teori ini menggambarkan bahwa harga saham yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, bagaimana reaksi pasar terhadap informasi, dan bagaimana informasi dapat mempengaruhi harga saham. Pasar dapat dikatakan efisien apabila pasar merespon secara cepat informasi baru yang masuk ke pasar dengan membentuk harga saham menuju harga keseimbangan yang baru. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, di mana pengumuman vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia mempengaruhi perusahaan subsektor transportasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang mempengaruhi akan dilihat abnormal return dan security return variability baik sebelum vaksinasi maupun sesudah vaksinasi COVID-19. Baiklah, yang selanjutnya ada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya saat ini, yaitu yang pertama penelitian Nikomang Sri Purnami pada 2021 diambil dari skripsi program studi akuntansi, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread sebelum dan sesudah penyuntikan vaksin COVID-19 pertama di Indonesia. Nah, penelitian yang kedua yaitu penelitian oleh Ikadek Subrata dan Desak Nyoman Sriwerastuti pada 2020. Ini diambil dari artikel Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap abnormal return dan trade volume activity pada saat sebelum dan sesudah penetapan status darurat global ke level tertinggi terkait virus corona oleh WHO. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Kam Fong Chang dan teman-temannya pada tahun 2022. Ini diambil dari artikel Finance Research Letters, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap abnormal return pasar saham global sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19. Metode penelitian, yaitu yang pertama kita akan bahas jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian studi peristiwa atau event study. Nah, event study sendiri adalah sebuah studi mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman suatu peristiwa. Jenis data yaitu data kuantitatif dan data sekunder, di mana data kuantitatif ini saya menggunakan data harga penutupan saham harian perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, sedangkan data sekunder atau data yang bersumber melalui perantara atau diperoleh secara tidak langsung, saya mengambil data saham perusahaan subsektor transportasi yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Data penelitian ini akan diolah menggunakan program aplikasi SPSS dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif untuk memperoleh nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Kemudian akan dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian akan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan pilihan dua uji tergantung hasil dari uji asumsi klasik, yaitu uji paired sample t-test apabila data berdistribusi normal dan uji Wilkinson-Shirk rank test apabila data berdistribusi tidak normal. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya mengenai proposal penelitian saya untuk memenuhi nilai pada mata kuliah metodologi penelitian. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.